Dadah. Dadah Marsha. Comment, like, and subscribe. Bye-bye teman-teman. Makasih. Tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Kali ini kakak Sabila lagi ada di daerah Subang nih. Kita mau ke tempat yang namanya The Range Theater Subang ya. Nah, untuk masuk ke The Range Theater Subang ini ya, alamatnya ada di bawah ini ya. Ini kalau dari arah kota Lembang dia mengarah ke kota Subang. Jadi pasti melewati jalanan perkebunan teh ya, dan di situ jalanannya hati-hati ya. Kita akan melewati tanjakan Emen ya. Untuk tiket masuknya waktu itu untuk hari biasa 20.000 satu orang ya saat hari kerja, dan untuk 25.000 untuk hari libur atau weekend ya. Sedangkan untuk parkir mobil, satu mobilnya dikenakan biaya 10.000 dan motornya 5.000. Untuk bus kurang lebih 25.000 ya. Nah, di dalam ini kita bisa menukarkan tiket kita dengan minuman susu atau apa namanya, jahe ya, di dalam The Range ini ya. Seperti itu. Untuk parkirannya luas dan pintu masuknya nih saya sempat kebingungan nih. Jadi kita parkir mau bisa di atas bisa di bawah, tergantung kakak mau kemana dulu. Waktu itu kakak Sabila bingung, jadi ambil yang di bawah. Ternyata yang di bawah itu tempat permainan kuda ya. Di situ juga ada mobil-mobilan jeep gitu ya, sama apa namanya, tong-tong motor gitu ya, train tong apa tong kereta gitu. Nah, di sini ada wahana untuk berkuda dan juga ada kafenya di sini ya, ada kafenya. Di sini kita bisa duduk-duduk ya kan, sambil menikmati suasana. Dan di atas itu adalah kafe yang di atas ya, itu banyak yang jualan di atas. Kita bisa menikmati suasana dan view-nya bagus. Untuk sewa kudanya ini ada di sini ya, kita naiknya antri. Di situ juga ada kamar mandi, dan di sini tempatnya luas ya, tapi agak menanjak. Jadi kalau untuk orang tua agar didampingi ya, dengan anak-anak ya, didampingi. Dan untuk berkuda tiketnya dikenakan kalau nggak salah kemarin itu sekitar 60.000 ya per orang ya untuk satu putaran, dan kuda poni 40.000 per orang. Dan ini ketentuannya ya, ketentuannya seperti ini. Selain kuda poni juga kita bisa sewa yang lainnya ya, kayak itu barrel train, wagon train 15.000 untuk wagon train, dan barrel train ada di bawahnya. Dan ini untuk yang berkuda ya. Dan ini pengumuman untuk tiket dan penunggang tidak bisa digantikan apabila sudah berjalan gitu ya. Dan ini antriannya seperti naik apa kak? Kak, tuh ditanya naik apa? Naik kuda. Iya. Dan sekarang kita akan naik
wagon train atau barrel train ini. Oh, ini barrel train dulu ya. Ini barrel trainnya seperti ini ya. Jadi dia seperti tong, dan ini dikhususkan untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa nggak bisa naik ini ya. Jadi the range ini sepertinya khusus hanya untuk wahananya untuk anak-anak semua ya, seperti berkuda ya. Itu bisa sih dewasa, cuma berkuda aja. Kalau dewasa paling kita nongkrong di kafe ya. Tapi kalau untuk permainan anak-anak lebih banyak permainan anak-anak semua di sini ya. Permainannya permainan anak-anak, dan untuk dewasa hanya beberapa sih, nggak terlalu banyak ya. Nah, ini bayarnya sekitar 20.000 ya. Dan di sana itu, di depan kita itu adalah kafe dengan wahana permainan ketangkasan atau seperti yang di mall-mall itu ya. Saya nggak bisa sebut merek. Seperti yang di game-games itu ya. Kita bisa main 3D di situ. Dan ini kita akan naik wagon ya. Wagon ini sebenarnya gerobak yang ditarik oleh jeep. Kita bayarnya 15.000 ya. Cuma sayangnya treknya terlalu pendek, jadi nggak terasa, kurang puas ya. Kita bisa foto-foto sih memang, cuma sayangnya ini treknya cuma pendek dan cuma sekali. Seharusnya ini bisa 2 kali jalan ya. Tapi katanya treknya lagi dibangun yang baru, jadi mungkin kedepannya akan lebih panjang ya treknya untuk wagon ini, karena ini masih promo katanya, seperti itu ya. Dan setelah ini itu Marsha kenapa itu ya, kepleset atau gimana? Kita akan ke atas untuk melihat kafe yang ada di atas ya. Kafenya di atas itu, sambil bisa melihat pemandangan di bawah ya. Nah, ini trek untuk berkuda dan naik barrel wagon itu sama. Sedangkan kalau yang untuk naik mobil wagon station tadi itu dia arahnya ke belakang. Di sini bagusnya pemandangannya adalah kebun teh ya, seperti ini ya. Cuma kemarin entah kenapa, mungkin di musim panas ya, jadi nggak terlalu dingin ya. Hawanya masih agak-agak lumayan panas sih, walaupun nggak sepanas di Jakarta, tapi sudah mulai panas ya, mulai panas, nggak terlalu dingin. Nah, kita akan naik ke atas. Ini kita melewati kebun teh ya. Kebun teh ini treknya, jalannya menanjak, jadi untuk anak-anak dan orang tua harap diawasi. Di depan ini adalah taman bunga. Di sini kita bisa foto-foto, bisa sambil mejeng kali ya kalau anak sekarang ya, sambil foto-foto, bisa lihat pemandangan. Kita mengarah ke kafe yang di dalam kubah segitiga itu ya. Di situ banyak yang jualan, tapi kemarin kakak nggak belanja di situ karena terlalu crowded, terlalu rame, jadi akhirnya di bawah aja. Jadi yang ke atas ini cuma ayah aja sih ya, cuma ayah yang ke atas untuk rekam video, sedangkan Marsha ini cuma sampai taman bunga ini balik lagi turun. Nah, yang naik ke atas itu ayah ya. Nah, itu dia di dalam situ, nanti kita lihat dalamnya. Ini view di sisi kanan ya, bisa dilihat tempat parkirnya luas ya, luas sekali. Cuma nanti kalau kakak mau kesini lebih baik di ini dulu, mau main yang di bawah atau yang di atas, karena di atas juga ada permainan masih makan kelinci, ngasih makan domba, sama memanah ya. Nanti kita lihat. Dan ini kita sebelah kanan dari kafe, dan ini kafenya seperti ini ya. Ya, di luar panas, jadi pada masuk di dalam semua itu, yang di dalam kafe pengunjungnya pada masuk ke dalam, dan di luar panas. Nah, ini seperti ini kafenya ya, crowded banget, ramai sekali. Jadi kemarin kakak saya bilang karena crowded, jadi akhirnya kita nggak naik ke atas ya. Nah, ini sisi yang ke arah parkirnya seperti ini viewnya ya, viewnya parkiran mobil
kita bisa tukar susu di situ dengan tiket kita yang beli di awal. Bisa tukar dengan susu bandrek ya, sama apa kalau nggak salah jahe ya. Nah ini ada 2 gedung ya, gedung yang tadi itu kafe juga atas bawah, dan ini toiletnya besar ya, toiletnya besar. Ini sepertinya The Ranch ini belum selesai dibangun ya, jadi masih banyak pembangunan yang dilakukan di The Ranch ini ya. Jadi dia melakukan pembangunannya bertahap. Nah, di sini juga ada permainan untuk anak-anak seperti ini nih. Nggak tahu ini pakai koin apa bagaimana tuh ya. Kita juga bisa pijet di situ, yang capek ya bisa pijet dengan kursi pijet kita di situ. Bayarnya kemarin berapa ya, kurang tahu ya, sekitar 10.000 atau 15.000 deh kalau nggak salah ya. Nah ini makanan semua di dalam sini ya, tuh ada makanan semua, jadi tinggal pilih sendiri mau makan apa. Dan itu bolen nanas Subang itu recommended banget, karena kalau kita beli langsung di situ itu masih panas, masih enak ya, masih hangat, jadi dimakannya enak banget. Nah ini kita ke atas nih, ini wahana permainan yang ada di atas. Di atas ini ternyata juga ada lahan parkirnya, cuma nggak terlalu besar seperti yang di bawah ya. Nah di sini kita bisa ngasih makan kelinci ya, ngasih makan domba, sama apa namanya flying fox, memanah ya. Dan ini seperti ini tempatnya nih, kita lihat dulu untuk tiketnya berapa ya. Nah ini tiketnya panahan 25.000 per orang, 8 anak panah, flying fox 20.000 per orang, 2 kali luncur, start dan finish, maksimal berat 50 kg. Nah yang satu lagi ngasih makan kelinci dan domba di sebelah kiri ya, nanti kita lihat. Nah ini untuk pemandangannya The Ranch yang di atas seperti ini ya, tuh itu flying fox-nya di kanan. Nah ini untuk memberi pakan domba 20.000 per orang untuk 20 menit, 1 ikat pakan. Memberi pakan kelinci 20.000 per orang, 20 menit, 1 ikat pakan. Jadi pakannya saya rasa kurang banyak ya, harusnya minimal 5 lah, 20.000 itu. Kalau cuma 1 ikat kayaknya terlalu dikit. Dan ini untuk flying fox-nya ya, kita bisa naik ini dengan maksimal berat 50 kilo, berarti itu hanya untuk anak-anak ya, ABG lah, anak-anak yang nanggung gitu ya. Jadi untuk orang dewasa mungkin nggak bisa. Nah ini kita ngasih makan kelinci di sini nih, kelincinya bisa lari-lari ke sana sini ya, itu kita ngasih makannya di situ. Jadi kita ngerekamnya dari jauh karena waktu itu kakak saya bilang nggak masuk ke dalam ya, karena si Marsha nggak ikut masuk, bilang nggak ikut ke atas, jadinya ya udah ayah aja yang ke atas yang rekam. Nah ini untuk panahan boneka di situ, dan ini memberi makan untuk domba di sini. Nah ini domba-dombanya ya, sepertinya nggak ada yang mau ngasih makan domba ini ya, apa karena waktu itu lagi panas. Nah ini tempat untuk jualan kaktus ya, jadi di atas ini juga ternyata ada yang jualan kaktus, cuma harganya cukup lumayan ya, harganya cukup lumayan. Memang kaktusnya sih bagus-bagus dan beraneka macam ya, tapi harganya juga cukup lumayan nih. Seperti yang ini nih, yang merah nih, harganya kita lihat tuh 125.000, lumayan ya kan harganya. Ya mungkin gimana ya, kalau bagi kakak saya bilang cukup lumayan mahal ya, walaupun bagus cukup lumayan mahal. Dan kali ini kita ke arah trekking yang ada di sebelah kafe tadi. Itu di sebelah kanan itu ada tempat trekking, kita bisa jalan-jalan ke dalam hutan. Kita bisa lihat burung di sini seperti ini nih, burung hantu ya. Burung hantu ini sudah jinak, jadi ada pawangnya di setiap tempat burung hantu ini, ada yang jaga ya. Walaupun kasihan juga sih burung hantunya, karena kalau burung hantu itu kan sebenarnya kalau siang itu dia tidur ya, istirahat, kita malah ganggu dia di situ ya. Ini katanya sih asli dari wilayah di Subang ini ya, burung hantunya ya asli. Nah
Ini jinak-jinak semua, burung hantunya bisa pegang-pegang, kita bisa foto-foto juga di situ. Selain burung hantu sih juga ada monyet ya, cuma monyetnya nggak kakak videoin karena dia dirantai. Takutnya nanti kalau kakak videoin ada yang lapor bilangnya kekerasan terhadap hewan, jadi diblokir ya. Jadi di YouTube ini seperti itu, jadi kita harus pintar-pintar ini video kita, walaupun kita kadang-kadang nggak tahu ya. Ini juga burung hantu juga nih, burung hantu juga. Ini tracknya juga seperti ini. Ini saya sarankan untuk orang tua didampingi ya, karena medannya naik turun nggak rata semua, dan untuk difabel juga nggak ramah. Nah ini kita arah keluar lagi tuh sebelah kafe ya, sebelah kafenya. Jadi kalau kita mau ke arah sini kita harus lewat kafe lagi. Sayangnya nggak ada jalan tembus. Nah itu yang saya sayangkan. Dan untuk di jalanan ini seperti yang sudah kakak bilang, hati-hati di jalanan ini, karena waktu kakak Sabila pulang itu ada kendaraan elf terguling ya. Ini di tanjakan Emen sepertinya ini ya, kalau nggak salah ya. Karena jalanan di Subang dan Lembang ini memang jalannya berbahaya. Jadi kalau kita kesini pastikan kendaraan kita itu dalam kondisi yang fit dan supirnya juga nggak boleh ngantuk ya, karena bisa berakibat seperti ini. Mudah-mudahan supirnya dan penumpang tidak apa-apa. Ini fresh banget nih, orangnya baru keluar itu dari kendaraan, baru keluar dari ini kendaraannya satu-satu baru keluar itu, kasihan tuh ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Pak ya. Jadi utamakan hati-hati selalu ya. Seperti itu video dari kakak Sabila, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, dadah.